Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya di sini yaitu Fikri Lamsyah Sipan dari kampus Politeknik Ilmar Bisnis Indonesia dengan prodi Software Engineering. Nah, kali ini kita akan bahas codingan lagi dan kita akan masuk ke metode string method. Oke, teman-teman, kita langsung aja buka VS Code-nya karena aku udah ada beberapa soal dapat dari dosenku sendiri. Oke. Nah, seperti biasa kita akan buat folder baru, maupun folder itu di mana codingan kalian di mana. Oh, di sini kita latihan gitu ya. Buat select foldernya, terus seperti biasa kita shortcut buat file baru. Buat untuk tugasnya ada aku soal-soalnya udah aku catatin ya guys ya. Buat di sini new filenya soal ini kita akan lihat dulu untuk soal pertama. Jadi disuruh ngapain? Ada sebuah aplikasi verifikasi kode tiket konser meminta pengguna memasukkan kode tiket menggunakan scanner. Kita udah belajar scanner kan minggu kemarin. Scanner itu ya untuk penginputan. Berarti di sini ada input user melakukan inputan. Format kode tiketnya itu adalah WBI angkatan baru nama. Contoh WBI 23 namanya Naira. Gitu. Lalu programnya itu harus nih kalian baca sendiri ya teman-teman. Dari 1 sampai 6. Nah, fiturnya itu ada 6. Berarti dicek dosennya. Oke, langsung aja kita buat ya. Untuk kita buat import. Semua. Baik. Kita buat variabel dari scannernya dulu. Share BBI itu buat gitu ya. Kita masuk pakai LN karena biar rapi aja. Kemudian new layer. Masukkan dalam format ini. Oke. Lalu kita buat string. Kita buat variabel baru untuk menampung tiket. Menampung tiket konser.
Lalu kita lihat nomor satu udah nih ya teman-teman. Lalu mengecek apakah kode tersebut diawali dengan WBI. Kita buat kondisi yang dimana if tiket konser start with, apa yang ingin karakternya yang di start with. Maksud dari start with ini ialah apakah nanti ketika user itu melakukan inputan di awalnya itu WBI, maka akan lanjut ke proses yang ketiga, mengambil sustain bagian angkatan ubah ke huruf uppercase. Begitu. Lihat aja ya. Berhasil. Else tiket ya. Bener. Gak bisa. Kita lihat ringannya. Ketika harus sama ya, WBI-nya harus besar, baru angkatan. Nah, berhasil. Nih, jika kita buat WBI huruf kecil ya, atau lowercase, ini akan gini. Jika tidak valid karena di start word-nya ini, WBI-nya huruf besar semua. Tapi yang kita masukin malah WB-nya kecil semua. Jadi start word ini dia itu sifatnya sensitif banget. Dia harus huruf besar semua ya huruf besar semua. Misalnya huruf B-nya aja yang besar, ya ada B-nya juga yang harus besar gitu. Jadi, karena ini udah berhasil, kita akan melakukan pengambilan dari substring bagian angkatan. Caranya begini. Kita buat dulu terlebih dahulu untuk melihat indeks keberapa untuk simbol kurang ini. Kita buat aja awalan. Oke. Ambil si tiket konser tadi, baru kita cari dah indeks keberapa untuk tanda simbol kurang ini. Kita buat lagi satu lagi untuk akhiran, untuk jaga-jaga apakah itu kan dibutuhkan. Kita buat last index of, sama kayak tadi di index of. Cara lihatnya begini. Indeks pertama dari ini fungsi dari si index of ini, kita mencari indeks keberapa dari simbolnya ini, simbol kurang. Indeks ke-3. Apakah betul? Kita lihat ya. Kalau indeks itu mulanya dari 0, teman-teman. 0, 1, 2, 3. Berhasil berarti. Oke. Untuk akhiran juga begitu. Ini sama aja. Tidak ada bedanya. Indeks ke-6. Kita lihat lagi, hitung lagi ya. 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Pas. Oke, kita nggak butuh lagi. Lalu kita buat string angkatan. Angkatan. Oh, mungkin maksudnya gini teman-teman ya, karena dia angkatan. Karena tadi itu dia bersifat digit atau angka, kita ubah aja. Di sini kita buat 2, 3. Begini. Oke, mau bebas mau kayak gimana, karena nanti disuruh uppercase. Kita 2, misalnya user lupa menginputnya gimana. Tiket konser, lalu kita substring. Substring ini ialah mengambil sebuah karakter mulai dari indeks keberapa dan akhiran indeksnya keberapa, begitu. Contohnya seperti ini. Kita akan mengambil WBI-nya. Akan mengambil angkatannya. Yang dimana angkatannya itu berada di apit oleh dua tanda kurang ini. Oke, caranya gini. Mulai dari mulai dari awalan sampai akhiran. Nah, tadi kan awalannya itu 3 kan, berarti di sini harusnya ini sini 3, akhiran jadi berapa? 6, gitu. Ini kita buat plus 1 aja. Ini kita lihat apakah benar angkatannya sudah keambil atau belum. Angkatan. Ada perubahan, Oke, udah keambil. Kenapa aku tambahin 1? Kalau nggak aku ambil tambahin 1, dia akan seperti ini. Tuh, minusnya, tanda simbol kurang ini akan keikutan. Kita plus 1 aja di sini. Jadi itu fungsi substring itu ya teman-teman. Dia akan mengambil sebuah karakter ataupun kata gitu, mulai dari indeks keberapa sampai indeks keberapa gitu. Ini yang ini awalan indeksnya, yang ini akhiran indeksnya gitu. Penutupnya ini awalannya, ini penutupnya gitu. Sama kan? Awalan, akhiran. Ada yang dimana nanti kondisinya harus pakai akhiran aja, ada yang dimana pakai awalan aja gitu. Oke, tinggal kita buat sebuah itu uppercase. Oke, nih uppercase itu adalah untuk membuat sebuah membuat sebuah tulisan ya, karakter itu menjadi uppercase, tuh menjadi kapital semua gitu maksudnya. Oke, berarti udah berhasil lah membuat kapital. Mengecek apakah kode berakhiran dengan nama yang dimasukkan pengguna. Kita buat kondisi baru yang dimana if tiket konser end with, kita buat dengan lalu kita buat ini ya, kita buat satu nama, kita ambil dulu namanya string nama deh tiket konser, sama tadi kita buat substringnya akhiran plus 1 biar tanda simbol minus ini nggak keikut. Atau untuk mencegah juga nih teman-teman, misal nih nanti deh kita lihat aja. So
Lalu apa ini? Mengecek apakah kode berhubungan dengan nama yang dimasukkan oleh pengguna. Oke, udah nih, tiket konser and with nama. Tunggu ya teman-teman, bentar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita ada gangguan bentar. Oke, kita lihat ini apakah Oke, kita buat lagi kondisinya jika panjangnya itu lebih kecil daripada 10 karakter, tampilkan kode tidak valid. Oke, kita lanjut. Sorry, jika panjang karakter. Nah, untuk melihat panjang karakter itu kita menggunakan line. Itu berarti kita buat lebih besar sama dengan 10. Oke. Kalau dia tidak memenuhi kondisi yang di atas, maka larinya ke else. Kita buat tiket tidak valid 2 ada serunya biar kelihatan perbedaan dari else pertama dan else kedua gitu. Di sini kita itu sudah menggunakan atau sudah memasuki nested. Kan minggu kemarin itu kita hanya pakai if else else if. Dan yang ini kita pakai if nested atau if bercabang. Oke. Nah, ya. Dan jika dia valid, apa yang ditampilkan? Kita copy aja ini. Oke. Angkatan. Oke. Baru untuk namanya. Nama. Oke, tiket terverifikasi untuk angkatan 25 atas nama Fikri, begitu teman-teman. Ini jika ada namanya, kalau jika tidak ada namanya, dia akan masuk. Apa? Karena dia hanya ngecek apakah berakhiran ada karakter atau enggak, gitu. Nah, cara untuk mengatasi ini, aku punya solusi. Yang pertama itu kita pakai metode lagi yang namanya isEmpty. Atau mungkin masuk pakai begituan, kita buat ini aja. Nah, jika tidak kosong, gitu, maka akan larinya ke sini. Kita lihat, apakah benar atau tidak. Aku kosongin. Tuh, tidak valid. Kalau dia ada isinya, gimana? Baru udah nampil atas nama Fikri. Begitu, teman-teman. Ya, untuk soal pertama ini udah bisa. Kita akan lanjut ke soal 2. Sengaja, file baru ya. Seperti biasa. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kita buat soal 2. Teman-teman itu seperti biasa kita buat dulu import. Ini bisa buat yang namanya apa tuh namanya? Buat suatu ini apa namanya? Snippet, yaitu kayak semacam shortcut. Dan belum tahu begitu.
Oh, nih. Jangan lupa buat untuk ininya. Buat seperti tadi ya, biar lebih rapi ya. Oke, kita baca dulu terlebih dahulu soalnya. Kita tuh buat suatu program registrasi email mana mahasiswa menggunakan inputan. Format emailnya itu seperti ini, NIM, terus waduh, sensitif banget nih ya. Oke, NIM, WBI, ac.id. Karena NIM ini sifatnya sensitif teman-teman, aku buat asal-asalan aja ya. Untuk menghitung NIM-nya itu dia sepanjang, bentar aku lihat dulu format NIM. Apa nggak aku tampilin NIM-nya karena ini menyangkut akun mahasiswa begitu. Oke, di untuk akunnya itu berformatkan 10 digit NIM. Oke, kita buat aja lah ya untuk NIM kita masing-masing gitu. Format sedikit sensitif bang. Kita buat misalnya 05 terus 15 jam 4 56 78 9 10. Terus oke, kita buat email aja. Oke, kita baca lagi nah soalnya. Oke, mengecek apakah email berakhiran WBI ID, terus mengambil NIM. Oke, lalu jika jumlah digitnya NIM bukan 10 atau email tidak berakhir WBIC, tampilkan email tidak valid. Oke, karena itu kita buat dulu mengecek apa email berakhiran dengan WBIC. Seperti tadi, kita pakai inwait. Ini. Nah, jika tidak berakhiran ini, apa katanya? Email tidak valid. Satu, ada perbedaan nanti.
Kondisi kedua, ambil name substring sebelum add. Nah, caranya kita buat ini, kita buat namanya check add. Ada bacanya check add ya, teman-teman. The index of email index. Oke, kita buat mau indeks apa yang kita cek tadi? Indeks si add tadi. Oke. Lalu di sini kita cek dulu apakah benar adanya. Apa ini ya? Baik banget. Nah, salah-salah aja, yang penting 10 digit. Oke, dapat dia ke indeks keberapa dia? Kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Oke, udah berhasil ya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi dan hitung jumlah karakter. Ya, kita buat kondisi lagi di sini. Kita cek lagi, check add dot length. Kita ambil name terlebih dahulu berarti ya. Oke, jumlah digitnya bukan ini. Oke, kita buat string name substring lagi. Sorry, ya. Mulai dari 0 sampai ke check add. Lalu kita di sini kita buat name. Jika jumlah digit name itu bukan 10, maka kalian email tidak valid. Di sini kita pula buat jika berhasil, email berhasil registrasi. Sorry, string. Sorry, no. Ini in. Tipe datanya integer. Lagi nih. String nggak sih? String name. Blank tulisannya. Ah, soal penulisan. Sorry ya teman-teman. Nggak lama. Kita ikutin aja nih.
9, 8, 12. Oke. Nah, ini kan jika panjang NIM-nya itu 10, jika tidak 10, gimana? Memang tidak valid. Oke, berarti tidak masuk ke kondisi pertama. Berakhir WBIC.id. Benar. Nah, lanjut ke if keduanya. Dihitung panjang NIM-nya. Apakah 10? 1, 2, 3, 4, 5. Tidak memenuhi syarat kan? Jadi tidak 10. Bahkan kalau lebih pun dari 10, nggak akan bisa. Karena dia harus 10. Kalau pakai menggunakan tanda tidak sama dengan. Gitu. Nih kita lihat. Yang tadi pas ya 10. Kita buat lebih panjang lagi. Email tidak valid karena dia tidak panjang, tidak 10 tadi. Begitu. Oke, nomor 2 ini sudah selesai teman-teman. Kita akan lanjut ke soal ketiga. Oke. Oke, kita lanjut akan ke soal nomor 3. Kalian buat file baru aja gitu. Kita buat variabelnya. Sorry. Oke. Nah, untuk ini nomor 3, kita menggunakan input lagi. Baca nama lengkap mahasiswa kecil. Misalnya jika Naira Syafir, baru programnya itu harus 1 sampai 5. Kita cek dulu satu-satu ya. Ubah huruf pertama setiap kata menjadi kapital menggunakan kombinasi substring dan to uppercase. Pengecekan nama. Kan nama berkampung nama. Kita menggunakan indeks mengubah huruf pertama di kombinasi kapital. Sebelum itu kita buat dulu. Seperti biasa awalan index of. Oke. Coba dulu indeks akhiran. Buat akhiran. Sorry. Kita cek
Akhiran itu penilaian berapa? Kalau misalnya kita buat 2, 3, 4, si 6, 1, 2, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14. Oke, pas. Oke. Nah, indeks of-nya agak berbeda dari yang sebelumnya. Kita pakai agak ada tambahan awalan plus 1. Karena kalau tidak menggunakan ini, akan terjadi, oh salah error ya. Misalnya, kita ambilin string, contoh aja langsung nama akhirnya, nama tengah, misalnya nama substring awalan tuh, tuh. Berarti kita harus buat suatu kondisi string awal itu biasa ya, ini substring 0 dari indeks 0 ke 1. Oke, sini cek ambil awal kata awal huruf dari 0. Yang kedua itu kita ambil awal dari 0. Pasangan terlebih dahulu kali lihat bisa berkondisi jika akhirannya tuh sama dengan -1. Tadi kan -1 ya teman-teman. Kalau misalnya namanya itu hanya mengandung awal dan nama tengah. Jika dia tidak -1, maka kita buat nama tengah seperti ini deh semuanya. Oke, langsung buat, kita gabungin aja di sini plus kita buat oke.
sorry, dari 1 sampai, begitu juga dengan ini. Nah, kan ini seperti di atas. Nah, titik substring jalannya berapa, perkiraan berapa, gitu. Baru kita plus, verifikasi. Oke, substring. Dan nah, kalau dia itu nilainya ini, jadi terus deh, atau buat kosong, nah, buat variabel baru lagi. Ini aja seperti ini. Cuman nggak pakai akhiran itu. Kita ambil, sorry, titik itu uppercase. Awalan dari akhir, cari nama, cari nama akhir tadi. Ini kira pilih ini. Oke, teman-teman, apa ini ya? Uppercase.
Oh itu apa ini? Coba. Tadi. Share it. Hmm. Jika akhiran tidak sama dengan satu, berarti ini minus satu dong. Kita cek ya. Satu. Sorry. Posisi ya. Ya. Nah, baru dia mau. Dia berhasil. Dia berhasil. Kita buat gunakan index of untuk mengecek apakah nama mengandung kata. Oke. Sorry. Tengah. Dapat kondisi if jika kata awal itu kecil daripada satu, maka sorry.
S. Nama tidak memiliki identitas tengah. Oke, pas. Masih buat. Sorry deh. Kita debug lagi ya. Cek kenapa dia tidak masuk. 0 1. Sama aja ya namanya. Sebentar aku baca dulu soal. Kita cek index of dari si tengah ini. Isi salah. Dulu string untuk nama ini lebih besar daripada 1.
Nah, gitu dia. Berarti dia nggak ngecek yang di sini. Itu kita setengah. Oke, udah ini. Tidak mungkin setengah. Oke, berhasil lah teman-teman. Oke, tinggal yang ke tiga. Tampilkan nama akhir dalam format rapi. Atau nama kita ada. Oke, pas ya teman-teman. Apa yang diminta? Yang meminta setiap awalan hurufnya itu kapital. Oke. Menggunakan indeks of mengecek nama mengandung kata Naira. Ini untuk mengecek mengandung apakah itu ada nama tengahnya tidak gitu. Jika dia mengandung nama dari kata tengah itu, soalnya di akhirannya ada nih. Tadi kan udah kita cek ya, kalau ada akhirannya itu dia 16. Kalau dia nggak ada itu 0. Dia lebih besar pada 1. Si awalnya nih tampilkannya ini gitu. Kalau salah ini ditampilin. Oke, kita akan lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, sebelum itu aku ingin kan pada terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk di soal nomor 3 tadi, aku kurang jelas ya, jelasin untuk index of string awalan plus 1. Maksudnya itu ialah ini tuh adalah startnya, awal pencariannya gitu. Jadi cari dia indeks mulai dari indeks keberapa untuk mencari spasi keduanya ini. Contoh kan tadi kan ini keempat ya, indeks ke 4 si spasi ke pertamanya ini plus 1 plus 5. Mulai dari indeks kelima cari sampai akhir indeksnya ada nggak spasi gitu. Misal tadi dia ini 2 aja, tuh, spasi 1. Bisa aja, tapi kalau kita nggak pakai ini, misalnya ini akhiran sama awalan itu sama aja. Kan ngecek, ya udah, hanya aja satu spasi. Kalau dia itu tadi ada 3, atau mungkin dia 1 nih. Ini dicek start dari 5 sampai H. H itu indeks berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, cek dari 5 sampai 13 ada nggak spasi lagi? Kalau tidak ada, 0. Begitu. Oke, kita akan lanjut. Masalah lama-lama kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, sorry. Nih. Ini kita diminta untuk kayak membuat sistem login, tapi hanya passwordnya aja yang dicek. Ini untuk ketentuannya minimal 8 karakter, tidak boleh diawali angka, harus mengandung karakter add atau pagar. Kita langsung aja kita buat ya. Itu biasa. Sorry. Login.
kita suruh user masukkan password. Untuk tentunya kita tulis kita boleh karakter, tidak boleh gunakan angka, harus mengandung karakter add-on. Nah, kita buat variabel baru untuk nampung si password. Ini banget cek panjang si karakter. Ini 8 karakter, berarti lebih besar pada 8. Oke, kondisi yang kedua, mengecek karakter pertama. Oke, buat di sini ada sebuah variabel boolean, seperti data boolean. Nah, kita cek awalan karakter. Kita substringin dulu. Tadi kan udah tahu ya, substring itu mengambil beberapa kata, potongan kata, mulai dari indeks keberapa sampai akhir indeks keberapa. Diminta 0 sampai 1. Kita buat aja awal kata, awal kata titik equals. Equals gimana sih tulisnya? Equals oke, benar. Oke, kita pakai tadi detik length. Nah, jadi titik equals ini sama dengan, ya di bahasa pemrograman lain itu kayak ini teman-teman. Sebentar, tunjukin dulu. Komentar sabar ya. Oke. Jadi kondisinya itu sama dengan kayak gini. Oke. Jadi equals itu sama dengan seperti ini. Awal kata semangat. Begitu. Jadi dia itu sama dengan equals itu sama dengan seperti awal kata sama dengan 1. Di Java ini untuk mengecek suatu
variabel yang dimana isinya itu adalah string, itu tidak bisa menggunakan sama dengan dua kali, tapi menggunakan titik equals, karena udah dari Java-nya sana, aturan Java-nya. Begitu. Otomatis ini true. Ya kan? Sorry, kok dan sih. Oh, dong. Or, oke. Ya udah, sama dengan false. So, password diterima. So, password tidak valid. What? Oke. Nah, jadi kalau tidak true ataupun tidak panjang, passwordnya itu tidak panjang daripada 8, ya kan ke valid. Kita tes ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 7, 8, password diterima. Oke. Dan password of ini index of sama dengan sorry, lebih besar daripada 1, besar daripada 1. Oke. Harus besar daripada 1, kita tulis. Sama passwordnya itu sorry, jelly 23 sudah valid karena tidak mengandung, jadi tidak mengandung tanda @ dan tanda simbol pagar. Kita tes lagi, sorry. Jago. Masih jago deh. Iya. Password diterima. Kalau misalnya dua-duanya ada, lebih bagus lagi. Masih akan menerima. Bentar. Password diterima. Gitu. Jadi, untuk soal nomor 4, kira-kira seperti ini. Untuk cara pengerjaannya. Ingat, kalau dia untuk string ataupun, ya pokoknya string, pakai equals. Kalau ada char, string, integer, boolean, float, pen ada numerik, itu menggunakan sama dengan 2 kali. Begitu. Oke, kita akan lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 5. Oke. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke tadi ya, soal ke-5. Di mana kita tuh diminta membuat sebuah informasi kelas guna jadwal dengan format hari, mata kuliah, sama kode dosennya. Contohnya itu Senin, PBU, WBI, 10. Kosong. Oke, kita buat scan-nya dulu. VSVM. Lalu kita buat variabelnya dulu. Variabel scanner, variabel inputnya.
Oke. Buat formasi kelas. Kode. Lalu kita tampung kodenya. Kode kelas aja gitu. Input titik next line untuk ini ya. Terus substring bagian matpul doang. Matpul. Oke. Sama seperti soal nomor 3, kita akan pakai kelas 1. Mulai dari mana kodenya? Ini harus menggunakan substring ya. Oke. Yang baru kita menggunakan substring, tidak menggunakan split. Ya. Satu full substring. Oke. Kita buat indeksnya dulu. Cek indeks. Simbol pertama kode kelas index of kedua simbol kedua kode kelas index of kelas index of simbol pertama kelas 1. Ingat ya tadi simbol pertama ini ya acuan startnya itu mulai dari mana. Oke. Udah nggak pakai ini akan terjadi error jika ini tidak ada ataupun ya itulah. Kita pakai ini biar lebih dinamis saja gitu, biar tidak ada terjadi problem untuk ke depannya. Matkul itu dia ada di simbol pertama kelas 1 sampai indeks ke simbol kedua. Coba if substring bagian matkul, sorry, mengecek apakah jadwal diawali dengan Senin. Oke, berarti kode kelas start with Senin. Truth ya.
pas pembuka mingguan. Oke. Lalu ngecek apakah kode dosen berakhir 01 and wait. Jika iya, dosen senior. Jika tidak, dosen reguler. Hmm. Cek apakah kode dosen. Oke. Start with Senin. Gimana? Berarti dia minta kayak tadi ambil satu persatu. Soalnya di sini Java-nya J-nya aja yang besar. Berarti kita buat di sini dan kode kelas kode kelas with 01. Jika ia 01, dia dosen senior. Dosen senior jika dia enggak, berarti dosen regular. Kita cek. Senin Java WBI 03. Ini aduh salah sering WB itu Senin sal PBO deh Java deh WBI 02 kelas reguler dosennya reguler. Berarti ini dong. String kelas
Gede mas, saya lihatnya. Oke, kita ini dulu. Regular. Jika di Senin tampilin kelas pembuka, jika tidak kelas regular, untuk yang lainnya sabar dulu ya. Lihat and with berarti benar dong. Terus setelah Rabu kelas regular senior. Oke. Itu bisa pakai gini-ginian tuh bisa dong. Ini aja deh. Ini aja deh. Kita cek kelasnya. Terus sekarang kita cek dosen. Kita cek dosennya. Dosen senior. Dosen. Dosen regular. Oke, lalu kita ini. Oke. Nah, kita buat if lagi. Biar I see.
tidak valid. Kita cek ya, tidak ada error seperti tadi. Salah aja nih. Ya dong. Sama aja. Sering. Terus ya nggak jalan. Dua, 0, 1, 3, 4, 5. Biar nggak terjadi error problem. Nah, untuk soal nomor 7 tapi pakai less index of. Tidak ada aturan untuk memakai less index of. Salah. Iya benar. Cek deh indeks ke berapa. Ada nggak? Oh, udah ada nih. Kan matkul. Dapat nih substring matkul. Pecah lagi di awalan huruf. Matkul. Substring. Simbol pertama. Plus 1. Simbol pertama. Plus 2. Itu uppercase. Terus kita nggak usah lagi. Kita buat matkul. Goal. Kode kelas. By akhir simbol. Oke. Float. Kita buat itu kan cek matkul, ambil matkul, ambil hari, sorry. Remal sampai indeks simbol pertama.
itu uppercase. Oke, nanti apa yang mau di printin? Print pertama itu HI plus tanda simbol ini ya, lurus. Lalu markul lah. Simbol ini lagi, lalu kita buat tempat valid lagi Senin Java. Oke, biasanya regular pas. Sorry, satu tadi Selasa ya apa deh jadi satu. Oke, Selasanya udah di uppercase. Siapa sesuaikan kalau dia salah satu kelas reguler, kalau dia salah satu dosennya senior. Misal di hari yang sama, di mata kuliah yang sama, ke di seniornya beda. Kelas reguler, di dosennya senior. Begitu. Misalnya jadi problem, saya nggak pakai simbol, jadi tidak valid. Langsung udah gitu. Oke, langsung udah gitu. Kita tes sekali lagi ya. Sana seperti di ini, Rabu, Java, dosen reguler. Pas ya, Rabu, reguler. Kalau mau di hari yang sama, kayak tadi Rabu, di PBU, ke Java, terus WBI salah satu senior. Jadi itu ya teman-teman, untuk codingan pada kali ini kita sudah menyelesaikan sampai soal 5 soal. Kemudian masing-masing tersebut menggunakan yang namanya string method ya. Ini tadi kita pakai string metode, substring, index of. Substring itu tadi ngambil sebuah karakter mulai dari indeks berapa,
sampai akhir indeks keberapa. Nah, kalau to uppercase itu tadi dia membuat semua huruf menjadi huruf besar, huruf kapital. Kalau titik to lowercase buat semua dari yang besar dan kapital menjadi huruf kecil semua. Gitu. Dan juga tadi kita udah pakai index of ya. Index of tadi cari indeks keberapa dia spasi tadi. Nah, kalau dia pakai ada awalan atau mungkin misalnya sini 5, berarti from index, mulai dari indeks keberapa sampai indeks sampai dia mendapatkan apa yang kita cari. Jadi kita cari spasi, dapat ya. Misal 5, mulai dari 5 dan seterusnya. Ada nggak spasi atau string kosong begitu. Juga ada lagi apa aja ya, kita hanya pakai substring. Oh ya, equals tadi udah dijelasin. Bisa casing next of juga bisa pakai yang ngecek apakah di akhiran ini ada garis. Terus juga kalau kita hari ini kita tuh hanya pakai substring. Kedua itu kita pakai index of. Kedua itu tiga itu kita pakai index of juga bisa. Nah, ini udah pasti banget ya index of. Dan kita pakai ada end with, start with, ya kan? Start with dan end with. Karena start with itu yang mulai apa? Mengatakan tadi start with, maka di si hari ini tadi mulai dari Senin, katanya Senin, kalau ya kelas pembuka mingguan. Kalau ada misal Selasa, kelas reguler, begitu. Kalau ada end with, dia ngecek di akhir kode kelas itu akhir ini langsung ngecek bagian akhir sebuah kalimat, akhir sebuah teks, akhir sebuah string gitu. Kemudian kita ada pakai apa lagi? Atau uppercase ya. Uppercase satu lowercase. Kita hanya memakai ini aja untuk video kali ini. Mungkin ke depannya kita akan memakai beberapa string method lagi. Mungkin ada tambahan mungkin split, atau mungkin looping, atau mungkin seperti saya bilang tadi untuk yang soal nomor 4. Ini kan kepanjangan ya. Pakai kayak ini. Dari 1 sampai 0. Ada dia hanya cuma satu baris menggunakan karakter titik is digit. Mungkin jika ada kesempatan di video next selanjutnya, di video next kita akan membahas atau mungkin membuat codingan yang dimana hanya satu soal tapi udah jadi sebuah satu aplikasi, mungkin kayak kemarin kasir atau mungkin bank atau apapun itu menggunakan string method. Oke, videonya sampai di sini aja karena soalnya udah habis ya, sampai 5. Jika ada salah kata atau mungkin kurang jelas untuk menjelaskannya, mohon maaf. Kalian bisa mencari ini semua ada di websitenya W3 School. Kalian bisa cari aja di website W3 School. Di sini semua itu ada untuk tutorialnya. Sini kita tadi kan string method
Ini banyak banget. Misalnya ini index of tadi kita pakai is empty. Benar ya, di sini tadi kita bisa pakai is empty di bagian sini. Jika is empty, jika tidak kosong gitu lah. Jika tidak kosong maka tampilin di sini. Jika kosong, jika tidak valid. Begitu. Jadi udah join itu untuk menggabungkan sebuah string. As index of itu integer. Ada length tadi kita pakai kan, length. Dari replace untuk menimpa teks. Start with tadi, substring, trim, value. Banyak lah. Di sini kalian bisa memakainya. Ketikkan equals and with. Kalian bisa belajar di sini with school. Jika penjelasanku kurang gitu, kurang jelas, kalian bisa cek aja langsung di with school. Ya. Jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Jika ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.